Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sinda Cahyani. Di sini aku sebagai tutor biologi di Pintar PKU. Kali ini aku di sini bakal ngebahas soal-soal biologi bab 8 dan bab 9. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini diambil dari bab 8. Kita baca aja. Bioremediasi yang menggunakan alga sebagai pendegradasinya disebut A. Mikroremediasi, B. Zooremediasi, C. Mikoremediasi, D. Fikoremediasi, dan E. Fitoremediasi. Kita lihat pembahasannya. Nah, jadi jawaban yang benarnya itu D. Fikoremediasi. Kenapa fikoremediasi? Karena Fiko ini artinya alga atau ganggang. Dan remediasi ya artinya remediasi. Jadi fikoremediasi ini adalah bioremediasi yang memanfaatkan alga atau biasa disebut juga dengan ganggang sebagai pendegradasi polutan. Nah, kalau mikroremediasi ini tadi yang ada di pilihannya, mikroremediasi ini adalah bioremediasi yang menggunakan organisme mikro atau organisme yang kecil-kecil gitu yang bisa dilihat sama mikroskop. Nah, mikroremediasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada mikoremediasi dan fikoremediasi yang ini tadi. Jadi fikoremediasi ini merupakan bagian dari mikroremediasi. Nah, selain fikoremediasi, ada juga bagian lain dari mikroremediasi, yaitu mikoremediasi. Mikoremediasi ini diambil dari kata miko. Miko itu artinya jamur. Jadi, mikoremediasi ini adalah bioremediasi yang memanfaatkan jamur atau cendawan sebagai pendegradasi polutannya. Sedangkan kalau zooremediasi ini bioremediasi yang menggunakan hewan sebagai pendegradasi polutan, dan fitoremediasi ini bioremediasi yang menggunakan tumbuhan, diambil dari kata fito. Fito itu artinya tumbuhan. Kalau ini diambil dari kata zoo itu artinya hewan. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ini juga masih soal dari bab 8. Nomor 2 itu hal yang harus dilakukan agar mikroba pendegradasi tidak mati ketika konsentrasi awal polutan terlalu tinggi, yaitu A. Membiarkan polutan, B. Menambah konsentrasi polutan, C. Melakukan pengenceran pada polutan, D. Mengurangi jumlah mikroba, E. Memindahkan polutan ke tempat lain. Apa nih kira-kira? Kita lihat ke pembahasannya. Nah, jadi jawabannya itu C, melakukan pengenceran pada polutan. Kan tadi katanya konsentrasi polutannya itu tinggi banget ya. Berarti polutannya itu banyak banget. Dan biar mikrobanya nggak mati nih, biar mikrobanya nggak kalah sama si polutan itu, maka polutannya itu harus diencerin dulu, ditambahkan pelarut agar konsentrasinya itu berkurang sehingga mikrobanya itu bisa tahan gitu menghadapi polutan-polutan itu. Jadi mikrobanya nggak mati karena konsentrasi polutannya yang berturun habis diencerin tadi. Maka dari itu harus dilakukan pengenceran dulu pada polutan. Kalau polutannya itu konsentrasinya tinggi, biar mikrobanya nggak mati. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Soal 3 dan 4 ini nanti akan diambil dari bab 9. Nomor 3 yaitu pigmen karoten pada buah cabai terdapat di bagian A. Inti sel, B. Kromoplas, C. Ribosom, D. Nukleolus, E. DNA. Langsung kita lihat aja pembahasannya. Nah, jawabannya itu ada di kromoplas. Kromoplas ini merupakan plastida yang berisi, jadi dia itu plastida yang bisa diisi oleh pigmen-pigmen warna. Diambil dari kata krom itu warna. Nah, pigmen karoten ini menghasilkan warna merah pada cabai. Jadi warna merah pada cabai ini dihasilkan oleh pigmen karoten yang ada di kromoplas.
Dan kromoplas ini kebanyakan ada pada dinding sel cabai. Nah, ini dia. Ini ada sel-sel kromoplas dan di dalamnya itu ada merah-merah gitu. Itu beta karoten yang akan menimbulkan warna merah pada cabai. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal keempat. Bagian buah cabai yang membuat cabai terasa pedas adalah A. Biji, B. Plasenta, C. Kelopak, D. Endokarp, E. Mesokarp. Oke, kita langsung lihat pembahasannya. Nah, jawabannya itu B. Plasenta. Bagian buah cabai yang menghasilkan rasa pedas yaitu plasenta. Nah, ini ya ada gambarnya. Ini jadi plasenta itu yang warna putih di tengah ini namanya plasenta. Kenapa dia menghasilkan rasa pedas? Karena di plasenta ini banyak mengandung capsaicin glands atau kelenjar capsaicin. Nah, kelenjar capsaicin ini dia adalah kelenjar yang menghasilkan rasa pedas pada cabai. Dan dia itu terkumpulnya di plasenta. Maka dari itu plasenta ini adalah bagian cabai yang paling pedas. Jadi bukan bijinya ya. Biji cabai itu gak pedas. Yang lebih pedas itu yang paling pedas itu adalah plasenta. Oke. Nah, sekian pembahasan soal kali ini. Nah, jangan lupa untuk follow Instagram Pintar PKU, Twitter Pintar PKU, dan subscribe YouTube Pintar PKU juga. Dan kalau kalian pengen lihat soal-soal tahun kemarin dan pembahasan-pembahasannya atau materi-materinya doang, bisa dilihat di Google Drive ini ya, ipb.link Hayang Libur. Sekian pembahasan soal dari aku kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.